Sesulit itu UTBK 2025 karena cuma satu gelombang. Emang iya persiapannya harus gimana ya? Jadwalnya? Buat tahu detailnya, yuk simak video berikut ini. GEP Media Channel bersama aku, Dewita. Kali ini kita bakal bahas tentang jadwal dan informasi yang cukup bikin kaget ya teman-teman. Apa sih? Ini tentang pemberitahuan kemarin dari panitia SNPMP mengenai SNBT yang hanya satu gelombang. Waduh, persiapan kalian gimana nih? Satu gelombang pastinya rebutan banget ya supaya kalian bisa lolos di SNBT. Keketatannya udah jelas sangat ketat. Pesaingnya udah jelas banyak banget. Jadi persiapan kalian kira-kira udah matang belum nih untuk menghadapi satu gelombang itu? Udah kayak final games aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke jadwal dan ke SNBP dan SNBT, kita harus pelajari dulu apa sih kelebihan dan kekurangannya dari UTBK 2025 yang hanya satu gelombang. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu. Satu, mengurangi beban biaya. Nah, di sini peserta hanya membayar satu kali. Yang kedua, menghemat waktu. Proses seleksi akan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, mengurangi stres. Peserta tidak perlu menghadapi tekanan psikologis dari seleksi-seleksi sebelumnya secara berturut-turut. Yang keempat, lebih objektif. Hasil seleksi lebih akurat karena tidak dipengaruhi oleh tekanan. Yang kelima, sistem yang lebih sederhana. Proses pendaftaran akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang keenam, mengurangi risiko kekeliruan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas seleksi. Nah, kenapa sih meningkatkan kualitas seleksi? Karena peserta hanya fokus pada satu gelombang. Lalu, apa sih kekurangannya? Yang pertama, kesempatan lebih terbatas. Karena peserta hanya memiliki satu kali kesempatan untuk SNBT. Yang kedua, tekanan yang lebih besar. Yang ketiga, kurangnya pengalaman. Peserta tidak memiliki pengalaman yang serupa pada tes sebelumnya. Yang keempat, ketergantungan pada satu tes. Yang kelima, kurangnya waktu persiapan. Dan yang keenam, resiko kegagalannya lebih tinggi. Yang ketujuh, keterbatasan dalam menilai kemampuan. Nah, kakak punya tips nih untuk kalian memaksimalkan peluang ini. Yang pertama, siapkan diri kalian secara intensif. Yang kedua, pahami struktur dan konten tes. Yang ketiga, latih soal-soal tahun sebelumnya. Yang keempat, kelola waktu dan stres kalian dengan baik. Misalnya, kalian hari ini belajar, besok kalian ada waktu untuk istirahat agar kalian tidak terlalu pusing dalam belajar dan memahami soal-soal. Yang kelima, fokus pada kekuatan dan kemampuan kalian. Kalau kalian baru mau belajar untuk SNBT, di GEP Media sudah ada loh penjelasan mengenai strategi belajar SNBT. Kalian bisa cek konten-konten GEP Media yang lain ya. Bahkan konten tentang sistem kebut semalam sudah dibahas loh. Kalian tinggal perhatikan dan tonton saja. Tapi teman-teman, video ini juga sebagai acuan ya untuk teman-teman yang mau SNBT. Oke, kita masuk ya, jalur seleksi dan kuota tahun 2025. Oke, yang pertama ada jalur seleksi. Yang pertama ada jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Nah, untuk kuota PTN Blue dan PTN Satker minimumnya adalah 20%. Nah, untuk PTN BH minimumnya sama dengan PTN Blue dan Satker, yaitu 20%. Oke, untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, nilai minimum untuk PTN Blue dan PTN Satker adalah 40%. Nah, ini yang lebih besar daripada PTN BH, yaitu hanya 30%. Nah, untuk seleksi mandiri atau bergantung pada mekanisme di PTN masing-masing dapat menggunakan nilai UTBK tahun 2025. Untuk nilai maksimumnya 30% untuk PTN Blue dan PTN Satker. Nah, untuk PTN BH maksimumnya 50%.
Nah, kita lanjut lagi. SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Untuk peserta siswa SMA, SMK, dan MA kelas terakhir pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Nah, untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah atau gratis. Nah, ini kalian harus berdasarkan nilai rapot kalian. Seperti itu. Lalu untuk ketentuan umum ada 3. Yang pertama, SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non akademik siswa yang telah ditetapkan PTN. Yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus yang pertama mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Yang kedua, mengisi rapor siswa yang eligible di PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa dengan lengkap dan benar. Oke, yang ketiga, ini ada 2 poin. Yang pertama, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk mengisi PDSS. Yang kedua, siswa harus memiliki akun SNPMB untuk pendaftaran SNBP. Oke. Lalu untuk ketentuan SNBP 2025. Kurikulum di PDSS mengakomodasi kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum tersebut tidak dapat mengisi PDSS. Oke, ketentuan eligible. Yang pertama dengan ketentuan akreditasi. Oke, yang pertama, akreditasi A itu 40% terbaik di sekolahnya. Yang kedua, akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya. Dan yang ketiga, akreditasi C dan lainnya hanya 5% terbaik di sekolahnya. Nah, lalu ada untuk kebanyakan maaf ya Ayu. Oke, untuk tambahan kuota siswa eligible, sekolah yang menggunakan e-rapor dalam pengisian PDSS akan mendapatkan tambahan kuota siswa eligible sebesar 5%. Oke, kita lanjut lagi. Untuk registrasi akun SNPMB. Oke, yang pertama, akun SNPMB sekolah untuk pengisian PDSS. Yang kedua, akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT 2025. Nah, untuk yang akun SNPMB sekolah yang telah memiliki akun SNPMB tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Oke, untuk yang siswa lulusan gap year wajib melakukan registrasi akun baru untuk UTBK. Oke, yang kedua ada portal SNPMB. Nah, untuk registrasi akun SNPMB di portal SNPMB, portal strip snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Untuk tanggal pentingnya, registrasi akun SNPMB sekolah dari 6 sampai 31 Januari 2025. Nah, untuk siswa, registrasi SNPMB itu dari 13 Januari sampai dengan 18 Februari 2025. Nah, untuk registrasi SNBT dari 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Tanggal-tanggal penting yang harus kalian catat di SNBP 2025. Yang pertama, pengumuman kuota sekolah itu pada tanggal 28 Desember 2024. Yang kedua, masa sanggah pada tanggal 28 Desember 2024 sampai 17 Januari 2025. Yang ketiga, registrasi akun SNPMB sekolah dari tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Yang keempat, pengisian PDSS oleh sekolah dari tanggal 6 sampai 31 Januari 2025. Yang kelima,
registrasi akun SNPMB siswa dari tanggal 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Yang keenam, pendaftaran SNBP dari tanggal 4 Februari sampai 18 Februari 2025. Yang ketujuh, pengumuman hasil SNBP pada tanggal 18 Maret 2025. Oke, yang terakhir, masa unduh kartu peserta SNBP pada tanggal 4 Februari sampai 30 April 2025. Oke, ingat, setiap tahapan SNBP dibuka dan ditutup pukul 3 sore atau 15.00 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan lagi untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Yang pertama, untuk peserta 1. Lulusan SMA, MA, SMK sederajat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Yang kedua, lulusan paket C tahun 2023 sampai 2025 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Untuk biayanya ditanggung oleh peserta dan subsidi dari pemerintah. Lalu ada ketentuan umum. Yang pertama, seleksi jalur SNBT 2025 berdasarkan hasil UTBK 2025 dan ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga. Yang kedua, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2025 sebanyak 1 kali. Yang ketiga, hasil UTBK 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025. Jadi, kalau misalkan kalian mengikuti yang tahun ini, tahun depan kalian harus mengikuti ulang kalau kalian ingin mengikuti SNBT. Selanjutnya ada ketentuan SNBT 2025. Pelaksanaan UTBK 2025 dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari dengan 2 sesi per hari. Oke, catat tanggalnya ya, April tanggal 27. Oke, pilihan program studi, setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi dengan penyesuaian pada 3 dan 4 pilihan program studi. Ketentuan untuk 1 dan 2 pilihan program studi, bebas memilih program studi apapun. Nah, ketentuan untuk 3 pilihan program studi. Yang pertama, kombinasi 2 program akademik dan 1 program vokasi, atau kombinasi 1 program akademik dan 2 program vokasi, atau 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Nah, untuk ketentuan 4 pilihan program studi, kombinasi 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3, atau kombinasi 1 program akademik dan 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Oke, untuk tanggal penting UTBK SNBT 2025. Yang pertama, registrasi akun siswa itu pada tanggal 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Yang kedua, pendaftaran UTBK dan SNBT dari tanggal 11 sampai 27 Maret 2025. Yang ketiga, pelaksanaan UTBK dari tanggal 23 April sampai 3 Mei 2025. Yang keempat, pengumuman hasil SNBT dari tanggal 28 Mei 2025. Yang kelima, masa unduh sertifikat UTBK tanggal 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Untuk waktu dibuka dan ditutupnya jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Oke, yang pertama, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Untuk pendaftaran KIP Kuliah hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdiktisaintek. Nah, untuk informasi detail KIP Kuliah
Kemdiktisaintek di kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Untuk kalian yang lagi bingung, bisa banget nih ikut rasionalisasi jurusan di GEP Media. Kalian bisa langsung kunjungi website GEP Media ya. Di GEP Media juga ada modul pembelajaran UTBK 2025 lengkap dengan 7 subtes. Sama ada program baru nih, yaitu ikut kelas intensif SNBT UTBK 2025. Langsung kunjungi Instagram GEP Media aja ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini membantu kalian dalam pendaftaran SNBP dan SNBT kalian. Semoga kalian juga keterima di PTN-PTN impian kalian. Dadah!